Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam program Sinwar, Siniar Nahdlatul Ulama, aktual religius, merawat jagat. membangun peradaban. Masih dalam tema kita yang sama dalam Iya. program Sinwar, yaitu Langkat yang Jawara, Jujur, adil, amanah, Wibawa, wibawa, religius dan berakhlak. Akhlak. Nah, ini akronim yang hari ini sampai di syuting hari ini kita tetap berfokus kepada ini. Bagaimana merancang pemimpin yang adil, yang jawara tadi. Jawara kalau dalam sejarah itu kan Jawara itu artinya kan kuat, ya. Kuat. Hebat. Kalau Betawi tadi katanya. Iya kan. Nah, pitung Dia Jawara ya. sepitung, dia harus juara, harus mempunyai seni bela diri ya kan, seni silat lidah juga ya kan, kemampuan lobby, kemampuan komunikasi juga. Dan yang paling penting kematangan emosional, baik itu dari faktor umur, usia. Kadang-kadang kan orang bilang pemimpin muda itu lebih energik. Ternyata kan nggak juga kan. Malah kita punya pengalaman dan catatan buruk kan tentang pemimpin muda kan. Karena kalau Ya kan? pemimpin tua itu kadang wisdomnya atau kebijaksanaannya juga Iya, lebih tepat. iya gitu. benar. Rasul itu aja dijadikan Rasul itu pada umur matang Usia kan? 40 tahun. Usia 40 tahun. Dalam proporsi usia yang matang. Artinya memang kemampuan emosional manusia itu rata-rata secara biologis di umur 40 tahun ke atas kan. Baru titik temu kematangan. Karena kita telah tertoreh nih tentang yang muda-muda ini ya kan. Bagaimana ya tahu sendirilah netizen kan, sahabat-sahabat Sinwar. Ya artinya bukan berarti kita menafikan kaum muda dan menafikan kaum tua, tetapi sebenarnya kan kematangan emosional itu juga tidak dilihat dari faktor usia. Ya kan? Nah, hari ini tampil sebagai yang mewakili yang mewakili narasumber yang memiliki karismatik kalau saya lihat. Bapak ini karismatik dan punya kewibawaan pengalaman yang juga luar biasa, sebaik itu sebagai birokrat. Segudang pengalaman yang sudah mumpuni sebagai birokrat, politisi, tidak tidak asing dan sangat populer di mata kita. Dan Siapa Lang? ini masih terus berkontribusi. Iya, masih terus tetap berkontribusi Di jalan untuk khususnya di Bidang Kabupaten Langkat ini ya kan. Siapa Lang? Kita perkenalkan. Bapak Haji Sampurna Tarigani. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih fit ya Pak? Masih Alhamdulillah. insya Allah. Seperti di kaitan ulas awal tadi Pak, ke depan Langkat akan memasuki tahapan pilkada 2024 ini kan Pak. Nah itu kita bersama kawan-kawan berdiskusi, ini Langkat ini harus kita rumuskan pada Langkat yang jawara ya Bang Paul. Iya, betul. Cuman kita mencari pemimpin yang Jujur, adil, wibawa, berakhlak, religius juga. Bapak sebagai seorang juga dikatakan yang senior, baik di birokrasi lama, di pemerintahan, dan juga berkecimpung di politik. Bagaimana menurut Bapak tentang pilkada nanti ke depan 2024? Potensi ke depan lah ketika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya betul-betul masih belum dapat gambaran karena sampai detik ini saya belum melihat tokoh yang seperti yang kita bicarakan. Ya. Dulu masih ada Tuan Guru Abdullah Rokan. Dia pernah mengatakan Langkat ini lebih kaya dari Brunei. Asal pemimpinnya amanah, berakhlak, beriman dan bertakwa. Nah, 30 tahun yang lalu sampai detik ini pemimpinnya itu ya itu tadi. Ya. Iya. Pemimpinnya ini ya seperti kata Rasul akan datang masa seperti ini, bodoh tolol tapi kita anggap dia paling baik. Nah, wacana yang timbul lagi ini bahwa ini seputaran ini lagi yang akan maju. Iya. Gitu. Seputaran ini lagi yang akan maju.
Nah, kelemahan kita di mana? Kelemahan kita takut miskin, Ya. takut mati, takut tidak dapat jabatan, takut tidak dapat job. Maka rame-rame. Pernah satu waktu saya di masjid, ya, ada acara Isra Mi'raj, saya sampaikan bahwa kalian terima barang haram, contoh dibagi beras, langsung saya sebut orangnya. Langsung saya katakan, kalian diterima beras yang dibagikan, kalian tidak tahu itu haram apa halal. Sedangkan yang kita cari dengan keringat kita masih minta sama Allah, ya Allah, andai kata barang ini haram, halalkanlah. Nah, yang kita cari dengan keringat, ini kita ambil dari orang yang kita tidak tahu jelas apakah ini haram atau halal. Ya kita pasti haram. Iya. Ketika dimakan 40 hari sholatnya tidak diterima. Iya. Ngapain kita sholat? Dan ini kita lakukan terus. Jadi bertumpuk deh ya. Nah, ini inilah yang akan terjadi. Jadi bukan tidak ada pemimpin yang ya amanah, religius, ada. Tapi itu tadi semua ditekan dengan materi. Iya. Ya. Termasuk ini ya kemarin pilpres. Iya. Pileg ya. Ya. Pilpres lah kita katakan dulu. Ya, pilpres itu jelas-jelas semua kepala desa sudah ke sana dan itu diperintahkan. Nah, ini apa namanya? Nah, satu TPS itu maksimal 300. Jadinya kok 800 gitu. Nah, ini yang dikatakan adil gitu. Ini yang apa yang saya lihat. Nah, pileg ya. Itu satu di sekitar saya, di kampung saya, di lorong saya lah. Mereka sendiri bilang, berapa yang siapa yang kau terima? Kami terima aja semua, Pak. 4-5 orang yang kami terima katanya. Terus kau cucuk siapa? Ainul katanya. Ainul itu anak saya. Iya. Jadi kalian ambil uang orang, tapi kalian pilih bukan dia, saya bilang. Iya nggak apa-apa, Pak katanya. Orang bukan satu aja, siapa kami pilih, Pak? 5 yang kami terima. Siapa kami pilih? Ya Ainul lah gitu. Seperti itu jadi maka saya katakan tadi bukan tidak ada. Yang penting ayo kita bersatu. Nanti tema yang akan bawa nanti pada tanggal 15 Ramadan, insya Allah kita bisa hadir, kita sama-sama hadir. Tema yang akan kita bawa nanti adalah bersatunya umat Islam di Kabupaten Langkat khususnya. Kalau itu yang kita lakukan, pasti kita dapat pemimpin yang baik. Tapi kalau Islam tidak bersatu, jangan cerita. Kita tinggal satu Kabupaten Langkat yang tidak bisa mekar. Contoh, Labura mekar, Deli Serang mekar, Asahan mekar, Tapsel mekar, Taput mekar, Nias mekar. Langkat mana dia? Apa yang terjadi dengan Langkat? Karena pemimpin yang terdahulu itu tidak mau mekar Langkat. Nah, ini lagi mau kita jadikan pemimpin. Kita pakai otak apa? Pakai otak keledai. Nah, mereka juga mau maju lagi. Iya. Ya, mereka juga mau maju lagi. Tapi inilah dasarnya, ya, bahwa rejim-rejim inilah yang menghalang Langkat ini tidak bisa mekar. Hanya satu Kabupaten Langkat. Coba bisa bayangkan itu. Dan ini sudah saya terobos dulu. Tahun 2009 saya maju jadi calon bupati. Iya, bukan paling terakhir juga suaranya gitu. Walaupun saya 1 rupiah pun tidak mengeluarkan duit gitu. Nah, kemarin pileg ya. Ainul itu anak saya, dia dapat belasan ribu juga suara. Padahal tidak pakai duit. Nah, padahal itu tadi antek-antek yang nggak benar tadi. Nah, ini udah ada kantong. Ini ustadz ini yang ngomong, ustadz. Jadi kita ini masih banyak yang nggak benar gitu.
Ustadz ini sudah mengatakan, ini jamaah saya ada 3.500. Saya tanya, Ustadz mau saya kasih apa? Tapi bukan uang. Artinya, apakah berbentuk sembako atau apa? Boleh saya kasih, Ustadz. Dan ini asli dari hasil keringat saya sendiri. Ya. Nah, Ustadz itu, oh enggak, kita sudah punya program begini. Mas, padahal masih satu partai. Kasihnya 50.000 satu orang, selesai. Terlentang juga ya. Padahal 50.000, cuma tidak semua juga sama dia, berserak juga ini, gitu. Nah, jadi seperti itu. Satu kantong, satu perut lah dikatakan, itu masih berebut coba. Coba lah kalau kantong orang lah tadi ambilnya dari Golkar atau dari PDI tadi yang dikerjainya kan bagus. Ini kenapa tempat dia? Padahal ini bisa membantu suara dia. Itu salah satu. Jadi banyak hal yang memang ya sangat kita sesalkan. Tapi saya nggak sakit hati. Saya nggak sakit. Ini pelajaran bagi saya dan itu iktibar dan ini yang membuatkan saya lebih kuat, lebih yakin kepada Allah gitu. Nah, satu lagi 5 tahun yang lalu kan saya buat program beasiswa yayasan. Jadi di situ saya buat yayasan itu memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dan kurang mampu. Yang juara 1, 2, 3 dia SMA-nya, kita kasih potongan kuliah 50%. Uang SPP-nya. Iya. 50%. Yang dia kurang mampu, kita kasih juga 50 sampai 65%. Lihat sampai kemana kemampuannya. Kalau tidak mampu sama sekali, anak yatim piatu kita gratiskan 100%. Hafiz Quran kita gratiskan. Ada yang dia mau kuliah, dia masih masih 5 juz. Kita masukkan ke pondok pesantren kita. Ada kita pondok pesantren. Dia belajar hafiz di sana, dia kuliah tempat kita. Gratis, nggak bayar. Gitu. Nah, ini pun program sudah saya buat seperti itu. Apa yang terjadi? Saya tanya, dia KPPS, ini mahasiswanya KPPS. Saya rektornya, saya pembimbingnya. Dia KPPS di TPS-nya. Saya tanya, berapa suara di TPS-mu? 2, Pak. Dengan merasa tidak berdosanya dia. 2, Pak. Oh iya, 2 ya, siapa? Saya sama Mama. Oh gitu ya. Nah, apa usaha dia coba? Padahal dia digratiskan kuliah. Saya urus KIP-nya. Berarti dia dapat potongan, dia dapat kuliah gratis, uang kuliah, dapat biaya hidup 4.800.000. Nah, saya pembimbingnya, saya rektornya, dia sedang menyusun skripsi. Coba, saya caleg situ, anak saya ketua yayasannya caleg di situ. Dia merasa tidak berdosa dia. 2, Pak. Seperti itulah. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya, Pak. Begitulah realita kita di masyarakat. Iya. Gara-gara misalnya transaksional, politik transaksional di bawah, hilanglah misalnya rasa kebaikan atau apa yang sudah Bapak kerjakan. Padahal itu tentang masa depan beliau. Benar. Tidak untuk hanya beliau hari ini, tapi itu untuk masa depan beliau. Karena beliau bisa kuliah untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Betul. Iya, dari beberapa yang kasus yang Bapak sampaikan tadi, itu arti kan mencerminkan bahwa masyarakat hari ini juga kan jauh dari nilai religius tadi kan. Benar. Kan tadi sesuai yang Bapak sampaikan bahwa ya umat Islam harus bersatu, ya kan, harus bersatu agar tercipta tatanan itu kan. Jadi lahirnya pemimpin itu dari masyarakat yang religius juga kan. Betul. Makanya kabupaten religius itu tidak jadi moto aja kan, slogan aja kan Pak. Betul. Nah, Bapak kan sudah alam melintang di dunia politik juga kan. Yang mungkin sepemikiran Bapak ketika melaksanakan kontestasi kemarin itu, yang paling memungkinkan usaha yang Bapak lakukan apa yang kayaknya bisa lagi diperjuangkan untuk pilkada ke depan inilah, biar bisa menjadi rujukan bagi mereka-mereka, atau kemungkinan Bapak lagi ingin mencalonkan diri misalnya kan, dapat jadikan referensi atau acuan
kiat apa yang harus dilakukan untuk ya setidaknya memberikan edukasi pada masyarakat atau apa gitu. Gimana kira-kira? Yang saya harapkan itu, dan nanti juga akan saya jelaskan nanti di sana tema itu, bahwa ayo kita pilih pemimpin, ya, ambil kriteria-kriteria tadi, tidak pun pas sekali dia, tapi yang memilih ini harus konsisten. Artinya kalau dia bilang mendukung, jangan hanya mendukung ngomong gitu, dia juga harus mengeluarkan dana untuk itu. Kalau memang satu ini mau kita dukung, ya, ayo sama-sama kita turun. Artinya gotong royong. Gotong royong. Kalau tidak, ini bakal lari. Contohnya tahun 96, 97. Ya. Apa dibilang si Zulkifli Arahab almarhum? Langkat ini saya datangi dia. Saya Melayu, saya Islam, kau mau apa? Saya tantang kau. Nah, akhirnya saya tantang dia. Nah, ini yang memang betul-betul ikut juga Melayu tadi mengkhianat sama dia. Nah, ya ciri-cirinya Esla, ya, namanya Esla. Ya, ini ada beberapa dan ada yang ustadz juga yang jadi pengkhianat. Nah, dari kalau ketemu ada yang sudah meninggal gitu, ustadz tadi juga gitu. Jadi ini, ya ikut, kenapa? Zulkifli punya duit, saya nggak punya duit, gitu. Duit yang apa ya? Terakhir kan ya itu tadi materi tadi ya, Pak. Iya. Kayak Bapak bilang takut mati, takut Betul. jabatan. Nah, kalau saya tidak, saya bilang tidak. Uang tidak segalanya, walaupun semua bisa pakai duit, tapi tidak segalanya. Ya, buktinya kayak anak bapak tadi ya. Jadi tetap juga sampai sekarang, saya kalau nggak benar. Nah, ini 131 orang yang masuk kuliah tempat kita, yang kurang mampu. Yang Universitas Putra Berdilangkah. Ya, dari semua program studi lah ya. Nah, dan ini juga kita tadi semalam kita ke ke Asahan Tanjung Bali. Nah, kalau Pak Waris itu wali kota Tanjung Bali, kalau itu udah ya bantu saya Pak Tarigan, bantu saya kata. Kenapa? Dia sedang mengembangkan wisata religius, ada pulau yang dikemas, teman-teman saya semua yang di situ gitu. Nah, ini semua produk pesantren di sana udah sama kita gitu. Ayo kita bangun. Karena beberapa santri-santri ini kita kuliahkan di sini. Gratis gitu. Gratis, Pak. Gratis gitu. Nah, jadi saya benar-benar itu tadi yang jadi ukuran sama saya. Kenapa Langkat ini nggak bisa? Iya. Jawabannya 30 tahun ke belakang itu bupatinya yang melarang. Nah, apakah kita mau lagi rejim ini juga yang duduk? Kita harus pikirkan. Kalau ini juga artinya rejim itu mau anaknya, mau adiknya, mau apanya, janganlah kita pilih. Atau bahkan lingkaran berada di sisi dia juga, Pak. Karena soalnya kan ketika dia membuat sebuah kebijakan kan terkait dengan tim-tim perumus kebijakan itu juga kan, aparaturnya juga kan. Kalau misalnya, kalaupun misalnya ganti orang, tapi aparaturnya juga nggak diganti kan sama saja. Berarti memang dibongkar semua ini ya? Aparaturnya ini harus dibongkar lah begitu ganti. Karena kan bisa aja Pak pemimpin berganti, rejim tetap gitu istilahnya. Oh enggak, kalau pemimpin yang ganti harus rejimnya harus tukar semua itu. Artinya dibongkar. Kalau memang dia amanah, kenapa tidak? Gitu. Ya, tidak harus kita bongkar semua, tapi kalau dia amanah, mari kita pakai. Tapi kalau tidak, oknum di aparatur itu kadang-kadang kan dia punya idealisme, tapi karena tertekan itu mungkin ya Pak. Iya. Ya harus ikut pada keadaan, bisa jadi. Tapi bodoh. Ini manusia yang bodoh. Aparatur bodoh. Saya kan PNS. Iya. Saya PNS. Kesehatan Bapak. Saya PNS biasa ngelawan bupati. Iya. Dan bupatinya kalah. Luar biasa tegas,
Itu tidak ada sejarahnya. Dan bupatinya kalah. Saya Sama-sama. PNS, Iya. kepala dinas, saya lawan kalah. Gitu. Jadi nggak ada. Bagi saya yang hak itu hak, yang batil itu Yang batil. batil itu batil. Dan dari dulu sudah saya bilang sama Samsul Arifin, walaupun dia sudah meninggal. Nah, bagi saya bujur lalu melintang patah. Siapa yang mau menghalangi saya harus patah saya bilang. Nggak ada. Nah, Berarti prinsip itu terus Bapak jaga ya Pak? iya. Dan sampai detik ini, dan saya bilang sama anak saya, jangan sampai kalian kotori prinsip ini. Harus kalian kembangkan. Dan kalau nanti saya sudah tidak ada, jangan kalian buat manusia atau orang yang tidak mampu tidak kuliah. Ambil semua. Mau masuk pondok pesantren, mau masuk SMK, kita punya SMK. Ya, kalau yang tidak mampu masuk aja. Ya. Nah, jadi kalau sudah kita belajar begini, akhirnya kalau kita asah terus ini, walaupun tidak sekarang, mungkin beberapa tahun lagi, mereka akan sadar bahwa yang baik itu akan baik datangnya. Gitu. Yang penting kan itu tadi, benih-benih itu kan tetap harus ditabur. Iya. Walaupun nanti kita menuanya atau memanennya entah 10 tahun yang akan datang, entah bukan kita, cuman kan anak cucu kita mungkin bisa akan merasakan. Iya, karena dia kan kebenaran itu kan ongoing dia. Dia bukan barang jadi, tapi melalui proses kan Pak. Iya. Proses perjuangan itu sebenarnya yang dinilai. Allah kan menilai prosesnya kan, bukan hasilnya doang kan. Jadi kalau kebenaran itu nggak ujuk-ujuk datang deh. Melalui proses penderitaan, kesabaran, hingga sampailah. Ataupun nggak sampai, yang paling penting berproses kan begitu. Iya. Jadi gitulah ya, sahabat-sahabat Sinwar, perbincangan dengan sosok tokoh yang tegas ya kan, yang tegas dan juga tidak kompromi terhadap kezaliman ya kan Pak. Dan konsisten ya. Dan konsisten. Kita doakan mudah-mudahan Bapak ini terus sehat, Amin. terus memberikan edukasi kepada khususnya kita nih kaum muda ini. Amin. Karena ketauladanan hari ini bagi kaum muda itu sangat jarang didapatkan. Ya memang kita harus bertauladan kepada yang mempunyai kematangan emosional, orang-orang tua kita, orang-orang yang memang benar-benar mumpuni dan berpengalaman terhadap pengelolaan kehidupan ini. Itu saja mungkin episode kali ini ya, Lang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji, Pak Terima Sampurna Tarigan dan teman-teman yang mendukung channel Sinwar ini. Terus follow up, subscribe dan dukung terhadap perjuangan pergerakan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Langkat. Amin. Saya host Sapai Aljawi dan sahabat saya. Alang Abdal. Kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.